Villarreal benar-benar bikin kejutan. Pada undian perempat final Liga Champions kemarin mungkin mereka lawan yang paling diinginkan kontestan lainnya. Namun nyatanya Bayern Munchen yang berstatus unggulan disingkirkan. Pada babak sebelumnya, Villarreal juga menyingkirkan raksasa Italia, Juventus. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Villarreal secara mengejutkan melaju ke semifinal Liga Champions 2021-2022 setelah mengalahkan Bayern Munchen dengan skor agregat 1-2. Didapat dari kemenangan 1-0 pada leg pertama di kandang sendiri, Estadio della Ceramica diikuti hasil imbang 1-1 kala bertandang ke Allianz Arena. Keberhasilan Villarreal ini memang begitu nggak terduga, karena di La Liga pun performanya lagi amburadul. Villarreal cuma menang sekali di 5 laga terakhir, sisanya 3 kali kalah dan sekali imbang. Posisinya di klasemen merosot ke tempat ke-7 alias di luar zona Eropa. Namun situasi di ajang domestik rupanya berkebalikan dengan perjalanan di pentas Eropa. Gak tanggung-tanggung, Juventus dan Bayern Munchen yang dikalahkan untuk kini sampai ke semifinal. Inilah semifinal Liga Champions Villarreal sepanjang sejarah. Yang pertama adalah pada 2005-2006 lalu yang sayangnya dikalahkan Arsenal dengan skor agregat 1-0. Disiplin dalam bertahan dan efisien memanfaatkan peluang adalah kunci dari keberhasilan Villarreal melangkah sejauh ini di Liga Champions. Para pemain Villarreal bertahan dengan begitu rapat satu sama lain dan kerap memenuhi kotak penalti mereka. Skema yang jelas bikin lawan-lawannya frustrasi. Duet Raul Albiol dan Pau Torres di lini belakang menjadi salah satu kunci kokohnya pertahanan Villarreal. Namun untuk urusan bertahan, peran gelandang Villarreal juga nggak kalah krusial, sebagaimana ditunjukkan Dani Parejo dan Etienne Capu. Di Liga Champions, Capu bahkan mencatatkan intercept tertinggi dari rekan-rekan setimnya, yaitu rata-rata 2 intercept per laga. Di Liga Champions, 3 clean sheet didapat Villarreal dari 10 pertandingan, membuktikan rapat dan kokohnya pertahanan Villarreal selalu susah ditembus lawan. Dan oleh Villarreal, situasi itu dimanfaatkan dengan seefektif mungkin memaksimalkan peluang. Dalam 2 leg laga melawan Bayern, hanya ada 2 tembakan Villarreal yang on target, dan kedua tembakan akurat itulah yang menjadi gol-gol Villarreal. Efektifnya serangan Villarreal terlihat dari statistik rasio konversi golnya. Villarreal mencatatkan rasio 16% di Liga Champions musim ini. Sebagai pembanding, Real Madrid mencatatkan rasio 14%. Jadi jangan heran kalau akhirnya lawan-lawan seperti Juventus dan Bayern Munchen mati kutu dibuat Villarreal. Dengan modal itu pun harusnya Villarreal bisa bikin kejutan bahkan sampai ke final. Karena terbukti musim lalu pun skema tersebut telah makan korban raksasa Eropa lain seperti Arsenal dan Manchester United di ajang Europa League. Di ajang Piala Super Eropa pun Chelsea turut dibuat kewalahan dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak adu penalti. Di bawah tangan dingin Unai Emery, Villarreal pun benar-benar jadi ancaman di Eropa. Rekornya di pentas benua biru sejak musim lalu di Europa League sampai sekarang di Liga Champions, hanya satu tim yang bisa mengalahkannya, yaitu Manchester United pada 2 laga di fase grup lalu. Kebetulan United juga lawan yang dikalahkannya di final Europa League musim lalu. Unai Emery memang pelatih yang punya catatan bagus di kompetisi tersebut. Dia memenangkan 4 gelar Europa League sepanjang karir kepelatihannya, 3 kali bersama Sevilla secara beruntun pada 2014, 2015, dan 2016, dan tahun lalu bersama Villarreal. Akankah tahun ini Emery naik kelas dengan menjuarai Liga Champions? Ada kemungkinan gagalnya Bayern di perempat final kali ini nggak lepas karena sikapnya memandang Villarreal sebelah mata. Hal tersebut diungkapkan Daniel Parejo dalam wawancara selepas laga tadi pagi. Dia mengenang lagi komentar pelatih Bayern, Julian Nagelsmann, setelah mengetahui Villarreal lah lawan yang dihadapi di perempat final. Dalam konferensi pers, Nagelsmann mengungkapkan ambisinya untuk memastikan kemenangan sejak dari leg pertama yang dimainkan di kandang Villarreal. Menurut Parejo, komentar Nagelsmann tersebut sangat meremehkan klubnya. Dan tampaknya itu jua yang membuatnya serta rekan-rekannya makin termotivasi. Bayern Munchen nyatanya kalah di leg pertama dan pada leg kedua di kandang sendiri gagal membalas kekalahan. Dengan hasil ini, Bayern untuk kedua kali berturut-turut tersingkir di perempat final Liga Champions setelah pada 2020 lalu menjuarai kompetisi tersebut. Nagelsmann yang menjabat pelatih sejak Juli 2021 mulai tertekan posisinya. Sedangkan Villarreal mungkin makin termotivasi sebagai obat atas naik turunnya performa mereka di La Liga. Dan mengingat gapnya ke zona Liga Champions di La Liga masih cukup jauh, dengan memenangkan trofi si kuping besar tahun ini mungkin jadi cara terbaik Villarreal untuk kembali berlaga di kompetisi tersebut musim depan.